Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومما يدل على خلاف النصح الحسد للمسلمين على ما آتاهم الله من فضله، وأصله أن يشق عليك إنعام الله تعالى على عبد من عبيده بنعمة في دينه أو دنياه، وغايته أن تتمنى زوال النعمة عنه. وقد ورد أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Dan di antara tanda bahwasanya di hatimu tidak ada sifat ingin menasehati kepada sama muslim, sebagaimana itu termasuk tanda keimanan ketika di hati kita ada sifat nasihat pada setiap muslim. Apa tanda tidak adanya sifat nasihat itu? Yaitu ada hasud kepada muslim yang lain. Hasud terhadap apa? Terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka daripada kurnia-Nya. Wa asluhu, dan pangkal daripada hasud itu adalah engkau merasa berat. Merasa berat ketika Allah memberi nikmat kepada salah seorang hambanya atas suatu nikmat di dalam agamanya atau dunianya. Contoh, dalam agamanya dia rajin betul puasa sunnah, Anda kayak berat itu, kayak kurang serp karena Anda nggak seperti itu. Atau dia gampang bener sodako, ini anugerah, dan Anda merasa berat ketika dia itu banyak sedekah. Atau mungkin dia pengajiannya besar, berat, kok bisa itu? Pakai apa itu kok besar betul pengajian? Kok banyak undangan dia? Kenapa itu? Di mana-mana kok pengajian? Ada apa? Nah, ini berat, merasa berat itu sudah ada pangkal daripada bibit hasud sudah muncul. Ya. Atau dunianya, ini kebanyakan itu urusan dunia. Ya, lebih kaya, atau mungkin nggak lebih kaya. Dia yang hasud ini bisa jadi lebih kaya daripada dihasud itu. Cuman dia nggak senang ketika orang lain itu dapat nikmat, mungkin naik pangkatnya, mungkin dia ganti motor lebih bagus, mungkin dia awal kontrak jadi punya rumah. Itu nggak senang. Anda merasa susah, ya. Merasa susah kalau ada peningkatan dunia pada seseorang. Dan puncak hasud itu engkau mengharap hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Walaupun itu gak pindah ke Anda. Gak apa-apa, sama-sama fakir, yang penting dia bangkrut. Nah, ini repot ini. Ini puncak daripada hasud di situ. Sementara sudah datang dari Nabi suatu hadis, al-hasad ya'kul hasanat. Penyakit hasud itu bisa memakan, menghabiskan pahala-pahala yang sudah dikumpulkan. Amal itu, amal soleh,
berbuah jadi pahala itu berat, Pak. Jadi jangan kira sholat kita, baca Quran kita itu pasti pahala, jangan kira. Disebutkan di dalam kitab Sulam Taufik, syarat diterimanya amal sehingga berbuah jadi suatu pahala itu, yang pertama harus sesuai fikih. Orang wudhu nggak sesuai fikih nggak sah, jangan berpahala. Sholat nggak sesuai fikih, nggak ngerti hukumnya, syaratnya sih, yang penting sholat, nggak ada pahala. Harus sesuai aturan. Baca Quran nggak pakai tajwid, jangan mengharap pahala, yang ada dapat dosa kalau dia sama sekali nggak ada usaha untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ikhlas. Kalau dia ada ria, ada pamer, kan nggak bisa. Sehingga disebutkan di dalam kitab Al-Hikam Ibn Athaillah, keinginanmu untuk orang lain tahu akan amalmu, maka itu tanda ketidakadaan ikhlasmu di hatimu. Keinginanmu agar orang lain tahu amalmu. Jadi amal itu bagi dua ya. Ada amal duniawi, ada amal ukhrawi. Amal duniawi itu ya sesuatu yang keahlian dalam dunia. Itu silahkan, mau ada pamer tidak apa-apa. Ada orang bisa ngelempar koin masuk ke botol yang jaraknya 10 meter. Terserah, mau sampean pamer tidak apa-apa. Banyak itu di TikTok tuh banyak. Ada yang loncat dari tempat yang tinggi, subhanallah nggak sampai patah. Keahlian, keahlian. Ada yang ini macam-macam ya. Itu keahlian dunia, silahkan mau sampean pamer tidak apa-apa. Tapi kalau keahlian urusan akhirat jangan. Itu ibadah khusus rahasia Anda dengan Allah. Dari sinilah para salaf kurang suka kalau urusan ibadah dilombakan. Salaf itu kurang senang kalau urusan ibadah dilombakan. Kenapa? Akhirnya semua ingin memamerkan keahliannya dalam ibadah. Ibadah antara Anda dengan Allah, nggak usah dipamerkan. Apalagi memperbagus ibadahnya demi dapat nilai apa itu. Ya. Allahumma, kecuali kalau contoh di sekolah atau di pondok, biar santri ini rajin ngafal, nah kasih nilai. Ayo, yang bisa jawab soal karena hafalannya kuat, ada nilai tersendiri. Ini untuk biar semangat. Bikin semangat, bukan istilahnya untuk memamerkan kecerdasannya, tidak. Dan itu cukup antara dia dengan gurunya. Tapi kalau di luar, kenapa? Karena tadi urusan ibadah itu rahasia hamba dengan Allah. Jangan dipertontonkan atau diperlihatkan, tidak usah. Kemudian yang ketiga, nggak ada ujub. Nggak ada dia merasa sudah bangga beramal, nggak ada. Karena dia memandang ini semua kurnia Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nggak ada daya upaya dari saya. Semuanya itu dari Allah. Yang keempat, makanan halal. Makanan dia halal. Nah, empat ini kalau terkumpul, barulah menghasilkan qabul, diterima amal itu dan berpahala. Ini berat. Jadi menjadikan nih amal kita berpahala itu susah payah. Dan yang repotnya ini bisa habis hanya dengan hasud di hati. Kalau sudah ada orang hasud di hati, selesai. Amal dia yang dia anggap banyak tahu-tahu terkikis. Kama ta'kulun narul hatab. Nabi mengibaratkan seperti api memakan kayu bakar. Kayu bakar satu hutan. Kalau dengan api sedikit saja, itu akan habis satu hutan itu. Satu hutan kayu bakar. Tapi dengan api ya, bisa habis. Bagaimana dengan hanya amal sedikit dan hasudnya nggak kepala tanggung besarnya? Seperti ini, tanpa ada ucapan, dia nggak ada ngomong benci ke yang dihasut, nggak ada perlakuan menunjukkan dia hasut, contoh dolimin atau usil, nggak ada. Dia cuma nyimpan aja di hati. Bisa jadi dia ketika ketemu dengan yang dihasutin senyum akrab, padahal hatinya itu dongkol betul. Apalagi kalau yang dihasutin cerita tentang nikmatnya.
Oh tadi kemarin saya pergi ke negara sana, Masya Allah ini. Oh tambah sumpah ya, waduh. Saya belum pernah, dia sudah keliling juga. Nah, yang seperti ini habis dia punya amal. Habis dia punya amal. Karena itulah Nabi SAW, ya, penyakit hasut ini hampir semua orang punya. Hampir semua orang punya. Kenapa? Karena sifat nafsu itu dia nggak mau diungguli. Sifat nafsu itu nggak mau diungguli. Selama Anda punya nafsu, dan semua orang punya nafsu, itu sifat utamanya nggak mau diungguli. Dan dia harus tampil beda dari orang lain. Sehingga ketika ada orang yang lebih dari dia, atau dia itu dapat nikmat yang dia nggak punya, itu dongkol dia. Sehingga dalam hal ini Nabi mengatakan di antara hadisnya, agar kita ini tidak dihasuti orang. Kata Nabi disebutkan dalam suatu hadisnya, innalikulli ni'matin mahsudun. Kata Nabi disebutkan, ista'inu ala hajatikum bil kitman. Minta tolonglah, bantulah, minta bantulah untuk terkabulnya hajatmu itu dengan menyembunyikan. Artinya apa? Jangan ngomong kalau ada hajat. Kenapa? Karena setiap orang itu ketika dia membicarakan, oh saya punya cita-cita gini nih, saya sudah siap sekian nih, itu orang akan ada yang gak senang. Sembunyikan aja, punya hajat simpan aja. Nanti kalau sudah terjadi, terlaksana, baru tasyakuran. Makanya Pak, para salaf kita perhatikan, itu nggak pernah koar-koar kalau urusan ibadah. Tapi selesai, baru tasyakuran undang orang. Nah, itu tasyakuran. Kadang-kadang yang sudah koar-koar dulu nggak jadi, ini repot. Pengumuman kemana-mana itu nggak jadi apa. Istilahnya banyak dari mereka ini tadi yang tahu-tahu berangkat haji aja. Duh, nggak tahu kita. Nanti pulangnya tasyakuran. Yang penting kan orang ngundang orang tasyakuran. Nah, daripada awal-awal sudah rame-rame nyembelih sapi dua, nggak berangkat. Nah, sehingga kenapa? Karena orang hasut pasti ada. Dan mungkin ada di antara mereka yang semoga gagal, semoga gagal. Pas nggak jadi, tepuk tangan dia. Alhamdulillah nggak jadi juga ya. Nah, ini sembunyikan. Setiap hajat sembunyikan, kata Nabi. Jangan Anda tampakkan ke orang. Kalau sudah terjadi, terlaksana, baru Anda sampaikan sebagai syukur. Alhamdulillah sudah terlaksana. Sampaikan. Jangan belum ada apa-apa sudah keluar-keluar dulu. Itu rata-rata yang hasut banyak. Jangan. Ya, itu tips dari Nabi. Untuk apa? Mau batin agar orang itu nggak timbul hasud di hati. Ya. Nah kemudian wal hasid mu'taridun 'ala Allah. Hakikatnya orang hasud itu orang yang menentang Allah Ta'ala di dalam kerajaannya dan aturannya. Orang hasud ini dia orang yang menentang aturan Allah, menentang kebijaksanaan Allah Ta'ala. Seakan-akan dia mengucapkan di hatinya, ya Rabb innaka wada'tal ni'mah fi ghairi mawdi'iha. Ya Rabb, kamu memberikan nikmat bukan di tempatnya. Harusnya bukan dia, saya harusnya. Berarti dia mengkritik kebijakan Allah. Seakan-akan dia yang atur. Padahal dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi antara semua makhluk ma'isyah mereka. Apa ma'isyah ini? Nafkah mereka sudah dibagi. Di dalam kehidupan dunia sudah dibagi. Kalau memang jatah Anda dan punya mobil, pasti punya. Gak usah iri dengan yang punya. Oh saya lebih besar gaji. Kok dia sudah punya, saya belum. Ada apa? Bisa jadi toyo gak ini? Nah ini repot sudah. Muncul suudon lain-lain. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Sehingga dalam hal ini gak usah. Sudah Allah bagi, sudah beres. Rezeki itu sudah ditulis ketika Anda umur 4 bulan di perut ibu. Sudah ditentukan. Gak berkurang, gak bertambah. Kalau harta oke, bisa bertambah. Tapi rezeki gak bisa berubah. Sehingga dalam hal ini
Kalau sudah mengerti demikian, maka tinggalkan hasud. Nggak mungkin meleset. Jatah Anda nggak mungkin meleset. Jatah orang pun nggak mungkin mampir ke Anda. Kalau sudah tahu seperti itu, maka dia tidak akan rebutan urusan dunia. Kadang-kadang orang yang kurang yakin rezeki, ini kalau nggak saya ambil, diambil orang. Ada dia seperti itu. Kalau itu jatah saya pasti mampir, walaupun bukan dari arah situ. Kalau jatah saya pasti mampir, walaupun bukan dari arah situ. Karena Allah Maha Kuasa mengantarkan rezeki Anda dari arah manapun. Bahkan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak Anda sangka. Gak ada sangka. Oh, saya kira dari sini, tahu-tahu dari sana. Itu sering. Bahkan Nabi SAW bersabda, Allah an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberi rizki kepada hambanya yang benar-benar beriman, artinya bertakwa, kecuali dari arah yang tidak dia sangka. Jadi kalau orang soleh itu rezekinya nggak disangka. Sesuai dengan firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang bertakwa itu rezekinya nggak disangka. Kalau disangka itu, ya mungkin gaji setiap tanggal sekian, cair sekian. Mungkin ketika ditanya apa faedahnya orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, rezekinya itu tidak disangka. Yang pertama, agar dia tidak mengharap kepada selain Allah. Pertama, Allah ingin menanamkan ke hamba yang soleh ini bahwasanya rezeki bukan dari yang lain. Kalau orang itu ngerti, oh ini setiap bulan sawit saya sekian, ya maka dia akan mengharap sawitnya. Setiap bulan sarang burung sekian panennya. Dia akan mengharap, karena tiap hari dapat, tiap bulan dapat. Gak jauh-jauh, sampean kalau ngasih orang tertentu waktu yang sama, ketika Anda udah ngasih, dia akan nagih. Walaupun di hati, loh, biasanya Haji Fulan ngasih, kok tumben gak ngasih nih. Ditagih Anda. Bahkan bisa jadi kalau orang yang gak tahu diri, dia akan anggap itu utang. Jadi sampai utang sekian, kapan? Biasanya kan ngasih tiap hari. Jadi utang. Ini sifat manusia. Ketika dia continue diberi, maka dia menganggap ini wajib. Nah, sama dalam hal ini. Seseorang ketika mengerti, anggap gaji, tahu setiap tanggal 7 cair sekian juta, maka dia akan mengharap, dia menjadikan pemberi rezeki itu gaji. Dia nggak memandang lagi Allah Ta'ala. Dan Allah nggak suka itu. Sehingga Allah didik hambanya yang soleh itu agar hanya mengharap padanya. Oh, ini cuma wasilah saja, buka toko. Jam 5 gak ada orang, walaupun gak ada pembeli, tutup. Duhur, waktu sholat tutup dulu. Asar, istirahat dulu. Kenapa? Karena dia cuma ini wasilah, rezeki dari Allah. Nah ini, dia nggak tergantung dengan tokonya, nggak tergantung dengan kerjanya. Cuman ini hanya wasilah saja. Nah ini, Allah didik seperti itu. Yang kedua, kenapa Allah memberikan hamba yang soleh itu rezeki yang gak disangka? Agar besar syukurnya. Agar besar syukurnya. Sampean yang biasanya dapat gaji nih, itu kalau datang ya apa tuh notifikasi ting BRI link, alhamdulillah lah sudah waktunya masuk, memang sekian juta tanggal sekian, tiap notif alhamdulillah biasa. Kenapa? Sudah tiap bulan gitu, tiap bulan dapat segitu di tanggal yang sama, ya mungkin beda sehari dua hari, syukurnya biasa. Tapi kalau sampean lihat ada acara uang kaget itu, di samping trotoar dikasih uang, langsung sujud syukur dia di trotoar. Kenapa? Uang kaget, Pak. Tiba-tiba, gak disangka. Itu menambah syukur. Alhamdulillah, sampai cium tangan yang ngasih bolak-balik.
Menandakan apa? Sesuatu yang tiba-tiba, nikmat yang tiba-tiba itu menumbuhkan syukur. Kalau sudah hamba itu bersyukur benar-benar, maka ada tambahan besar bagi yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu yang Allah pengen ngasih fulan itu tambahan banyak karena syukurnya. Kalau Anda dapat 1 M tapi continue tiap bulan 1 M, biasa syukurnya. Bos biasa, setiap bulan dapat segini. 1 M. Orang yang tiba-tiba dapat 1 juta, gembiranya Masya Allah. Yang yang gembira ditambah sama Allah gara-gara bersyukur. Yang menganggap biasa, enggak Allah tambah. Karena dia menganggap itu bukan nikmat yang tiba-tiba. Syukurnya biasa. Nah, dari dua sisi inilah mengapa rezeki untuk orang yang bertakwa itu Allah kasih tiba-tiba, rata-rata seperti itu. Sehingga dalam hal ini seandainya seseorang itu jangan dia khawatir dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain. Justru hendaknya dia itu nggak usah kepo, pengen tahu nikmat orang nggak usah. Kalau dia mau nutup mata akan nikmat orang, dia hanya melihat nikmat pada dirinya, tenang hatinya, Pak. Kayak itulah Allah Ta'ala melarang Nabi untuk melihat hiasan duniawi di lainnya. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan engkau melihat-lihat ya Muhammad, memanjangkan pandanganmu kepada orang-orang yang diberi nikmat pada Allah daripada dunia. Enggak usah. Itu rumah siapa ya? Bagusnya ya. Itu mobil siapa itu? Enggak usah sudah. Itu bikin Anda kurang syukur. Saya kasih contoh ya. Seandainya ada orang ya nelpon Anda. Pak, apa? Itu tadi saya transfer itu untuk sampean 200.000. Masya Allah, terima kasih sampean, terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih sama panjang umur, doakan macam-macam. Nah, cuman dia akhirnya cari tahu, wah ini biasanya Haji Fulan ini ngasih teman-teman juga nih, kepo dia. Nah, akhirnya WA temannya, tadi sampean dikasih enggak? Oh iya, barusan dikasih. Berapa? 1 juta. Langsung lemes dia. Loh, kok beda? Yang awalnya senang jadi lemes. Kenapa? Ayo, kenapa kok dia jadi lemes? Padahal dia dapat 200 tanpa apa usaha. Ketika dia ngerti nikmat orang lain lebih banyak, dia kurang mensyukuri apa yang dia dapat. Ini penyakit. Karena itulah nggak usah tahu ini nikmat orang. Ketika Anda nggak kepo tahu, pengen tahu berapa ya yang dapat, tenang sampai ya. Masnya kita ini senang membandingkan. Pas kena membandingkan yang lebih banyak, kita merasa nikmat pada kita kurang. Dan ini menjadikan yang awalnya syukur jadi kufur. Yang awalnya pengen alhamdulillah jadi innalillah. Makanya pengen alhamdulillah, innalillah, ya Allah kok dapat sekian saya. Kok situ dapat 1 juta kayak apa ini? Ya, yang seperti ini yang nggak boleh. Sehingga syukuri apa yang ada pada Anda dengan cara jangan melihat nikmat orang. Jangan lihat nikmat orang. Wis cukup dengan apa yang Anda punya, selesai. Cuman kita subhanallah, rata-rata ya kayak di televisi kan, di mana rata-rata yang ditampilkan nikmat orang. Artis fulan punya ini, itu bikin kita kurang syukur. Ini umurnya masih sekian sudah punya rumah, akan mikir, oh saya masih ngontrak aja dari dulu. Hanya kurang syukur. Jangan. Jarang di televisi, di sosmed itu menceritakan tentang kesusahan orang, itu jarang. Yang ada malah hal-hal yang keberhasilan, kesuksesan. Itu pengen apa? Itu ada misi. Apa? Misi biar Anda kurang syukur. Misi agar kita ini merasa dapat musibah terus, padahal dapat nikmat terus. Kita ini harusnya dalam makom syukur. Cuman kita nganggap diri kita makom sabar. Saya sabar, saya banyak musibah. Padahal kalau dibanding dia dapat nikmat banyak.
Cuman karena yang ditonton itu sesuatu yang enak-enak terus, maka dia merasa dirinya kena musibah, kena susah. Padahal dia harusnya syukur. Ya. Sehingga di sini penting untuk menghilangkan hasud itu ya adalah dengan kita pertama dengan ilmu. Apa ilmu itu? Yakin Allah tidak salah dalam bagi rezeki. Semua orang sudah ada jatahnya masing-masing. Rezeki itu bukan hanya bentuk harta, ketenangan hati rezeki. Anda bisa 5 waktu berjamaah rezeki. Anda bisa hadir majelis rezeki. Anda dapat ilmu rezeki. Bisa baca Quran setiap hari rezeki. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rizki bisa baca Quran semalam suntuk bahkan sepagi semuanya. Itu rizki yang paling tinggi, itu rezeki yang nyambung ke akhirat. Kalau rezeki duit itu bisa jadi untuk kehidupan yang sementara ini aja. Tapi kalau Anda bisa baca Quran, maka itu nyambung sampai ke akhirat rezeki. Berapa banyak orang itu mendapatkan ketenangan jiwa hanya di rumahnya. Dia ada tasbih, ada sajadah, itu ketenangan jiwanya. Tapi ada orang yang sampai keliling Eropa nyari ketenangan hati, gak tenang-tenang juga. Tempat hiburan, ke tempat hiburan tambah pulang tambah sumpah juga. Ya, nyari hiburan tahu-tahu gak terhibur juga. Sementara Allah sudah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah maka hati akan tenang. Itu sudah rumus hidup. Sampai cari rumus yang lain gak akan nemu sampai. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, di mana dzikrillah? Macam-macam seperti ini. Baca Quran itu tatmainnul qulub, tenang hati. Anda sholat, menangis pada Allah di sujud Anda, tenang hati Anda. Walaupun belum ada solusi, yang penting bisa ngeluh pada Allah itu nikmat. Keluh kesah kepada Allah itu tuh nikmat besar, ya. Wala ba'sa bil ghibthah wa hiya antara ni'matan min Allah 'ala 'abdin min 'abidihi fatatlub minhu subhanahu mithlaha. Dan enggak apa-apa kalau ghibthah. Ghibthah itu iri ya, tapi bukan pengen orang yang diiriin hancur. Tapi iri pengen kayak orang itu. Minta pada Allah, ya Allah, saya pengen kayak orang itu. Lihat ada orang Masya Allah bisa puasa Senin Kamis istiqomah. Minta, ya Allah, berikan aku taufik, beri aku taufik sehingga bisa Senin Kamis kayak beliau. Ada orang punya mobil, minta, ya Allah, beri aku seperti dia. Ini tidak apa-apa. Itu bukan hasud. Pengen seperti orang lain yang punya. Dia pengen punya kayak orang lain, tidak apa-apa. Hal yang lumrah. Yang nggak boleh itu ketika Anda benci, nggak senang orang lain dapat nikmat, ini yang haram. Tapi kalau pengen juga, nah itu tidak apa-apa. Biasanya kan orang sholawatin dulu, disolawatin. Oh, ada lihat mau mobil bagus, sholawatin dulu. Artinya apa sholawatin di sini? Minta pada Allah. Itu tidak apa-apa. Cuman Nabi SAW menjelaskan, la hasada illa fitnatin. Usahakan kalau mau iri pada 2 orang ini aja. Kata Nabi, kalau mau iri, Anda pengen kayak gitu, itu hanya kedua orang aja. Kata Nabi, yang pertama, rajulun atallahul hikmah. Seseorang yang Allah beri dia ilmu. Wa huwa yu'allimuha ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia mengajarkannya siang dan malam. Ya itu iri, bukan ilmunya yang Anda iri, tapi manfaatnya dia dengan ilmu itu diiri. Banyak orang ahli, tapi nganggur. Kadang-kadang banting setir jaga toko, ahli. Lu bagaimana? Anda dapat nikmat besar kok nggak manfaat. Yang kedua, warajulun atahullahu mala. Seseorang yang Allah beri harta, dibuat kaya oleh Allah Ta'ala dia. Wa huwa yunfikuhu ana al-lail wa dan dia infak kemana-mana, infak ini, infak itu, bantu ini yang diri, bukan kayanya, tapi manfaat harta dia ngerti.
maka itu silakan Anda iri. Kalau iri pada orang lain ngapain? Korun aja kaya, tapi bagaimana yang Allah perbuat terhadap korun dengan kayanya itu? Gak bisa. Ya. Sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi kaya, padahal berkali-kali minta kaya, dan Nabi kata Nabi apa? Qalilun tashkuru khairun min katsirin la tuti'u syukra. Sedikit yang kau syukuri itu sudah lebih baik daripada banyak tapi nggak bisa bersyukur nanti kamu. Datang lagi ke Nabi minta doakan kaya sampai 3 kali, Nabi itu nggak pernah bilang enggak. Itu Masya Allah, Nabi itu nggak pernah bilang tidak, itu nggak pernah. Imam Farosdak radhiyallahu anhu ketika memuji Nabi mengatakan, ma qala la illa fi tasyahudihi. Tidak pernah Nabi itu bilang tidak kecuali dalam tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah, baru bilang tidak. Laula tasyahud kana la'ahu na'am. Kalau bukan karena tasyahud, la-nya Nabi jadi na'am, jadi iya. Saking nggak pernah bilang tidak itu, Nabi nggak pernah bilang enggak. Nah, setelah sudah 3 kali minta terus, Nabi berdoa, Allah bersuka sa'alabah malah. Ya Allah, kasih Sa'labah ini harta yang banyak. Akhirnya dia punya kambing sepasang, sampai banyak, sampai karena nggak cukup dia cari tanah di luar Madinah, bikin kandang paling besar satu Madinah. Akhirnya apa? Sholat berjamaah jarang, pengajian jarang. Sehingga kata-kata Nabi, nah lihat bagaimana. Akhirnya sampai-sampai ketika turun ayat zakat, ya Nabi bilang, ayo kalian 2 orang pergi ke Sa'labah, suruh bayar zakat. Ini ada zakat. Nolak dia. Apa ini? Kok ada pajak ini? Gak mau dia. Apa? Dulu gak pernah ada. Ya Nabi marah. Udah gak usah diambil zakat dia. Gak usah diambil. Sampai sama Abu Bakar, Sayyidina Umar, gak ada yang ngambil zakat dia. Nah, ini bagaimana sahabat. Karena itulah kita gak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Cuman kalau mau iri pada orang kaya yang senang sodako, yang senang berderma. Karena setiap orang itu sama Allah diberi ibadah sesuai modalnya. Ya, ibadahnya orang alim ya ngajar. Ibadahnya orang yang kaya ya sodako. Gak perlu banyak-banyak tahajud. Sodako apa? Ibadah dia itu di sodako. Karena modal Allah untuk dia di harta. Modal untuk dia di harta. Itu. Jadi bukan ini banyak baca Quran. Nah, di situ untuk yang fukoro aja. Sampai cukup banyak-banyak. Sodako yang berbanyak. Pejabat di mana ibadahnya? Tanda tangan. Mudahkan urusan muslimin. Hilangkan kezaliman. Itu karena dia yang punya wewenang situ. Ibadahnya di situ. Tapi masalahnya satu. Banyak orang nggak ngerti. Ya, banyak orang nggak ngerti. Kata guru saya mengatakan, ya orang-orang yang sulit untuk hadir majelis itu orang yang kaya, sulit. Yang kedua, orang yang punya jabatan tinggi, sulit. Kenapa? Setan menghadang dia, jangan sampai ini kalau ngerti agama repot. Kalau ngerti agama mau bisa adil ya. Orang kaya kalau ngerti agama mau bisa makmur orang yang fukara. Sehingga ditahan, jangan sampai dia ngerti agama. Ya, artinya jangan sampai ini senang urusan agama. Nah, kemudian dan itu yang dimaksud dengan ghibthah. Ghibthah ini tidak masalah, ya. Nah, itu iri, bukan iri pengen nikmat itu hilang, tapi iri pengen punya kayak dia. Itu tidak masalah. Setiap orang pasti menginginkan kenikmatan yang sama ketika dengan yang dia lihat. Cuma Nabi mengarahkan, kalau memang Anda itu pengen nikmat yang kayak orang, maka cuma di 2 aja yang harusnya Anda pengen. Ya, yang menjadikan orang itu gak puas terus karena dia melihat nikmat orang sekitar, bikin dia gak puas, pengen ini, hanya pengen ini. Nah, itu yang menjadikan semua pikirannya tertuju pada untuk mencapai tujuannya. Sementara tugas dia di dunia bukan itu. Ya. Kemudian wa'alaika
idza athna 'alaika ahad bi karahiyati tsana bi qalbik. Ini bab yang baru. Wa 'alaika, dan harus bagi engkau jika seseorang memujimu, untuk apa? Untuk membenci pujian itu di hatimu. Gak senang ada orang muji itu, hatimu tampakkan engkau itu gak senang. Ya walaupun di wajah Anda gak nampakkan itu, mungkin gak enak ini ada orang muji, kalau kita langsung ngomelin kan gak enak. Nah, tapi tetap di hati Anda gak suka pujian dia. Ya, dan ini merupakan obat agar orang itu tidak sampai kibir. Ketika dia dipuji orang, maka dia harus membenci pujian itu dari hatinya. Insya Allah untuk masalah pujian ini akan kita bahas untuk yang akan datang, insya Allah. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Alhamdulillah, insya Allah paham semua. Tinggal diamalkan ya. Al-Fatihah. Binadi anallah yaghfirud dzunub, yusrul ghuyub, yashful qulub, yutahhirul qulub, wa yamla'ul juyub, yujlib kulla mahbub, yusahhil kulla matlub, wa yughayyisul ahwal wal aqwal wal af'al bijahih wa la billah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ونسك لكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نخضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.